Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berkumpul hari ini yang merupakan kita mau merenungkan panggilan Tuhan, bahwa kita sebagai umat-umat yang dipanggil Tuhan dalam ibadah ini. Tetapi kita juga dipanggil Tuhan sebagai duta Allah, duta Kristus di tempat di mana kita berada, di mana kita bekerja, di mana kita Tuhan percayakan untuk meraup atau meraih berkat Allah dalam kehidupan kita. Kita menghabiskan waktu dengan aktivitas kita di dunia kerja kita. Sebagian besar waktu dan energi kita di mana? Di tempat kerja. Bagaimana kita menikmati berkat Allah. Hari ini bertemakan berdampak di tempat kerja, yang akan kita gali bersama, yang akan kita pelajari bersama. Apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Kita akan belajar di dalam 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ke 10. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai ke 10. Lembaga kita memberikan temanya adalah tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun, jauhilah cerita tahayul nenek moyang tua, nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung Injil, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin, firman Tuhan. Dampak di tempat kerja. Tempat kerja adalah ladang pelayanan yang cukup besar bagi setiap kita. Ya. Selagi kita masih energik, masih berpotensi untuk menikmati berkat Allah, jadi tempat kerja itu adalah ladang yang sangat besar, ladang pelayanan yang cukup baik. Banyak orang menghabiskan sebagian waktu, tadi saya katakan, di tempat kerja, beraktivitas. Contoh, guru kita jam 6.30 sampai jam 3 berada di dunia kerja. Bahkan ada lagi sampai malam, berangkat jam 5, pulang jam 10. Berarti sekian banyak, begitu besarnya waktu yang kita habiskan dalam dunia kerja, sehingga di sanalah kita menjadi kesaksian yang diuji oleh Allah. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Lalu di dalam dunia kerja kita diuji. Kesaksian kita diuji dalam dunia kerja. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi Tuhan memanggil kita, menangkap kita untuk menjadi apa? Berkat, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk mendapatkan berkat-berkat ilahi itu. Tetapi pada kesempatan ini kita belajar ada beberapa prinsip yang harus kita pelajari di dalam bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak dalam dunia kerja.
Yang pertama kita dikatakan di ayat 6 tadi apa? Belajar. Ya. Belajar menjadi pelayan yang baik. Kan kita dalam dunia kerja tadi apa? Kita banyak menghadapi tantangan. Disitulah kita menunjukkan jati diri kita, identitas diri kita, siapa kita. Ada banyak orang-orang menghalalkan segala sesuatu cara untuk apa? Meraup nafkah tadi. Ada banyak orang mencari nafkah dengan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contoh kemarin saya nonton sebuah film atau sebuah cerita seorang ibu yang tadinya dia penyanyi tapi dia bersekutu dengan setan. Supaya dia terlihat cantik, supaya dia terlihat bagus suaranya, sampai akhir hidupnya dia tersiksa. Selalu dikuasai oleh setan. Sudah berhenti dia dalam karirnya, tetap ada setan itu. Kenapa? Sudah menjalin ikatan. Hanya untuk menafkahi, hanya untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan. Habis semua. Apa yang dicari, apa yang didapatkan selama dia masih muda, dengan menggunakan cara-cara yang tidak baik, habis. Lenyap. Sampai ketiga anaknya pusing dan bapaknya pun pusing. Mau pakai apa mengobati? Bagaimana mau mengobati? Orang kuasa setan yang menguasai dirinya. Maka kita belajar bagaimana hidup kita berdampak dalam dunia kerja. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita hasilkan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Rasul Paulus menegaskan, dikatakan tadi di ayat 6, dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Rasul Paulus memulai dengan sebuah standar yang tinggi. Ya, kita dipanggil untuk menjadi pelayan Kristus yang baik. Di tempat di mana kita bekerja, kita mungkin dikenal sebagai karyawan, manajer, ataupun pengusaha. Namun identitas utama kita adalah pelayan Kristus. Harus disadari. Yang pertama, ketika kita dalam dunia kerja kita harus sadari, saya ini pelayan Kristus. Identitas utama kita dalam dunia kerja, sekalipun kita manajer, sekalipun kita menjadi pengusaha, sekalipun kita direktur, yang perlu diingat adalah identitas kita adalah pelayan Kristus. Ketika itu ada dalam kehidupan kita, maka kesaksian kita tadi yang diuji dengan berbagai tantangan, dengan berbagai persoalan yang di depan kita dalam dunia kerja kita akan terlihat oleh orang-orang di sekitar kita bahwa Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Menjadi pelayan Kristus yang baik memiliki dua dimensi penting. Ya, apa yang disampaikan Timotius, Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajarkan kebenaran yang sehat. Untuk mendapatkan pengajaran sehat perlu pendidikan iman. Ya. Harus ada pendidikan iman, terdidik dia. Imannya harus benar-benar kokoh di dalam Tuhan. Orang yang menjadi pelayan yang baik memiliki pendidikan iman. Imannya harus tertanam dulu yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, fokus penuh. Ya,
menghindari gangguan. Nah, ketika kita sudah punya iman yang kokoh, gangguan apapun, badai sekalipun, tidak akan bisa menggoyahkan. Bujuk rayuan di dunia kerja banyak. Untuk menyesatkan kita, untuk menjatuhkan kita banyak. Untuk menjatuhkan jati diri kita sebagai pelayan Kristus, sebagai anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak. Maka kita harus pertama, iman kita. Didik iman kita. Dalam hal ini berbicara apa? Belajar akan firman Tuhan. Supaya iman kita bertumbuh kokoh. Pelajari kebenaran-kebenaran yang ada dalam firman Tuhan. Fokus penuh. Sehingga kita menghindari. Ketika kita memiliki fokus yang penuh, maka kita bisa menghindari berbagai tawaran, berbagai hal-hal yang mau menjatuhkan kita. Sehingga kita mencapai standar yang tinggi. Kita bisa berkembang dengan baik. Karena kita, pelayan yang baik adalah mereka yang terdidik soal-soal iman dikatakan tadi. Dampaknya kita boleh didasarkan pada hal-hal yang dapat menghindari segala rayuan, ajakan-ajakan yang tidak berarti, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tetap berdiri kokoh pada firman Allah. Di tempat kerja dibutuhkan integritas kita, etika kerja kita, dan cara memperlakukan rekan kerja harus berakar pada ajaran firman Allah. Ajaran firman Allah itu ajaran sehat dan prinsip-prinsip iman kekristenan diajarkan dalam firman. Maka butuh kita tuntunan firman. Bagaimana kita menjadi duta Allah, menjadi pelayan Kristus, melakukan, bertindak kepada orang-orang di sekitar kita dalam dunia kerja. Ketika ada rayuan, ada omongan yang membuat kita jatuh, tapi tetap kita, sekali Yesus, saya tetap berdiri pada firman-Nya. Ada banyak, apalagi dalam kondisi sekarang ini, cuan itu sangat gampang untuk menjerumuskan. Tawaran mengenai cuan atau uang sangat mudah. Dikasih 200.000, ayo. Apalagi jutaan. Kenapa enggak? Tidak panjang pikir. Langsung ambil. Ternyata itu salah. Kenapa bisa tergoda? Kenapa bisa terikut dengan arus dunia? Karena tidak memiliki pendidikan iman. Tidak dibentuk imannya. Tidak dibiasakan hidup pada firman Allah. Ya, jika kita tidak berakar pada firman, dampaknya kita akan mudah goyang. Oleh sebab itu pentingnya kita memiliki ajaran yang sehat untuk kita selanjutnya hidup yang sesuai dengan firman. Hal inilah yang akan menjadi teladan bagi orang lain di mana kita bekerja. Menghindari gangguan yang mengalihkan perhatian kita ya dari tugas, aktivitas kita. Kita belajar fokus pada ajaran sehat. Kita harus menjauhi hal-hal yang tidak berguna. Dikatakan tadi apa? Nenek moyang, nenek-nenek tua di ayat 7. Namun jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Jadi banyak hal-hal yang ditawarkan kepada kita ketika kita berada di dunia kerja kita, di tempat di mana kita beraktivitas. Ada banyak, oh di sono no, kalau kamu mau jadi kaya, sama Pak itu. Tanya aja. Akhirnya apa? Ngikut dengan tahayul-tahayul.
terjerat, menghalalkan sebagai berbagai cara untuk meraih urusan Tuhan. Nanti masih ada waktu, iya kalau ada waktunya. Kalau tidak ada, tunggu, menyedihkan. Kan kalau Bapak Ibu cuma Tuhan renungkan seorang raja dengan kisahnya raja dengan Lazarus yang borokan, ketika mereka dua-duanya meninggal, apa kata raja itu? Bapak Abraham, celupkanlah tanganmu, terlalu panas di neraka. Lalu kedua, dia bilang, suruhlah hamba-hamba untuk turun ke dunia, menginjili keluarga-keluargaku. Apa kata tuh Bapak Abraham itu? Sudah banyak hamba-hamba Tuhan di dunia menginjili, tapi keras kepalanya. Mau kita pilih di mana? Kita hidup bahagia di kekekalan atau hidup di dunia ini? Pilihan itu ada di kita. Ada begitu banyak cerita pengalaman hidup para tokoh-tokoh Alkitab. Maka kita belajar akan firman Tuhan. Hindari, jauhi dari segala tahayul-tahayul nenek-nenek tua. Kan kalau dulu kalau kita pergi periksa lagi hamil bawa apa tuh? Gunting. Gunting diikat atau sapu lidi. Kenapa Bu bawa sapu lidi? Iya, mengusir setan. Lah, kok bisa mengusir setan? Ada banyak ajaran apa? Nenek-nenek tua, orang-orang terdahulu, tahayul-tahayul. Tapi kita mau belajar hari ini, bangun iman kita dengan firman Tuhan, dengan persekutuan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Bagaikan pohon yang besar yang akarnya tertancap jauh ke bawah, sekalipun badai menghantam, sekalipun bujukan rayuan yang begitu menggiurkan, aku tetap berjalan pada firman Allah. Tidak akan tergoyahkan. Kita akan terhindar dari bujukan, dari godaan setan. Kenapa? Karena iman kita tadi sudah berakar pokok. Masa kita yang merupakan anak-anaknya tidak percaya, sudah sering mengalami kuasa kebesaran yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Masih kita menghalalkan berbagai cara. Masih ragu kita akan pemeliharaan Allah. Tetap murung. Biasa ibu-ibu. Kalau enggak ini, banyak utang. Murung. Iblis itu begitu mudah menjerumuskan, menjatuhkan kehidupan orang-orang yang tidak teguh imannya. Terkadang kita sebagai umat Tuhan dalam dunia kerja, hal itu pun terjadi. Istri di rumah sudah ngoceh, harus bawa duit. Akhirnya apa? Apapun dilakukan. Nah, daripada kamu nih diomeli binimu, gak bawa duit, kerja dengan gaji sekian, udah sini ikut aku. Ada rayuan, ada godaan. Tapi kalau kita berfokus kepada firman, iman kita sudah dibentuk, sudah dididik, maka kita akan katakan Tuhan pasti pelihara hidup. Amin. Di Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa di luar? Lalu yang kedua adalah ibadah yang giat, ibadah yang semangat, itu menjadi kekuatan kita. Dikatakan di ayat 7 dan 8, latihlah ibadahmu. Jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Yang kedua adalah yang menjadi kekuatan rohani kita di dalam menjalani hidup.
di dunia kerja yang begitu banyak tantangan, yang begitu banyak godaan, kita harus giat dalam ibadah kita. Dikatakan Rasul Paulus kepada Timotius yang merupakan anak rohaninya, latihlah ibadahmu. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Lewat apa? Ibadah. Setelah menetapkan dasar pengetahuan dan integritas, Paulus memperkenalkan alat yang paling berdampak. Apa alat yang paling berdampak? Yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada muridnya, kepada anak kesayangannya Timotius, yaitu ibadah ataupun kesalehan. Latihan jasmani, dikatakan tadi, latihan jasmani memang penting, tetapi latihan rohani lebih bermanfaat untuk hidup sekarang maupun masa akan datang. Latihan rohani sangat bermanfaat hari ini maupun hari esok. Tapi latihan badani, hari ini kita fitness nih. Waktu saya kuliah, ada saya lihat itu yang fitnessnya, ototnya begini. Jadi tinggal tulang. Badannya tuh dikokar, gede semua otot-ototnya. Ini berbentuk. Ternyata tidak jaminan. Latihan jasmaninya. Mati hanya dengan tulang, kelihatan tulangnya. Padahal waktu dia fitness, otot-ototnya berbentuk. Kita masih kuliah tuh. Kok badan si bapak ini udah tinggal tulang? Akhirnya meninggal. Berarti apa? Tidak jaminan. Tapi latihan rohani kita sekarang sampai selama-lamanya tak akan pernah berubah kasih setia Tuhan. Amin. Makanya pentingnya kita Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, latihlah badani terbatas gunanya. Kita tahu bahwa olahraga menjaga kesehatan itu penting. Namun hal itu membantu kita bekerja lebih baik. Namun maaf, manfaatnya hanya sementara. Bapak Ibu boleh jam 5 datang, pergi joggingnya. Untuk apa? Kesehatan. Kesehatan penting, bermanfaat. Tapi ingat Bapak Ibu, yang lebih penting adalah dikatakan Rasul Paulus adalah kita datang bersekutu kepada Tuhan. Untuk menjaga kesehatan fisik kita memang penting, tetapi Rasul Paulus mengatakan kepada kepada Timotius, anak rohaninya, yang lebih penting itu dan berkelanjutan adalah ibadah, persekutuan, doa pagi, baca Alkitab. Kalau saya lihat kan, untuk menjaga kesehatan, jogging jam 5 udah dijadwalkan. Jam 5 bisa pergi jogging. Tapi untuk ibadat entar sok. Masih ada hari esok. Akhirnya apa Tuhan bilang, aduh betapa sayangnya waktu yang kamu buang. Masih ada hari esok. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus menekankan ibadah kita berguna di dalam segala hal. Perhatikan hal-hal yang penting dalam ibadah. Kesalehan bukan sebuah aktivitas, bukan sebuah rutinitas. Ibadah yang kita lakukan adalah mendisiplinkan kerohanian kita. Kalau tadi kan untuk kita menjaga kesehatan kita buat schedule. Jam 4 bangun, setengah 5 berangkat jogging sampai jam sekian. Itu mendisiplinkan apa? Mendisiplinkan diri kita untuk berolahraga. Tetapi Rasul Paulus mengatakan, baiklah kita mendisiplinkan rohanian kita. Datang beribadah kepada Dia. Ibadah adalah disiplin rohani yang kita latih setiap hari. Oleh sebab itu latihlah dirimu, kata Rasul Paulus kepada Timotius. Latihlah dirimu
beribadah untuk menjadi saleh. Dan ia sangat baik dalam dunia kerja kita. Supaya kita kokoh, kuat menghadapi tantangan di dalam dunia kerja. Orang yang tidak melatih diri dalam ibadah, dia akan rapuh, akan mudah tergoda, akan mudah tergiur dengan tawaran-tawaran orang-orang di sekitar dunia kerja kita. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara, lagi anak-anak muda, ya kan, masih energik untuk bekerja, untuk mendapatkan sesuatu bisa lakukan segala hal. Tetapi Tuhan ingatkan, untuk kita bisa berdiri kokoh dalam dunia kerja kita, pandang Kristus, Tuhan yang akan mengangkat kita. Kenapa banyak anak-anak muda menyerah? Kalau saya, maaf nih, anak-anak muda, maaf nih ya, kalau kalian baru ditanam di sini, lalu diangkat lagi ke sini, kira-kira tadinya ini mau berbuah, kira-kira jadi nggak berbuah? Hah? Nggak jadi. Harusnya kita memakan buahnya, menikmati buah. Tetapi kita karena kita mau sudah menghasilkan buah, sudah memetik buah, nggak nyaman di situ. Aduh, semua benci saya. Aduh ini, aduh berbagai macam argumen, berbagai macam hal yang mau membela diri. Akhirnya apa? Oh ya udah terserah. Tidak menikmati berkat. Apa yang mau saya sampaikan? Jangan suka cepat sana ke sini, lompat-lompat. Tapi setialah dalam pekerjaan. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan mengangkat kita. Jangan hiraukan orang-orang yang di sekitar kita. Tapi fokus apa yang Tuhan mau atas kehidupan kita. Supaya apa? Kita memetik buahnya. Coba Bapak Ibu nanti di rumah udah cangkok mangga, lalu tanam, udah numbuh nih. Udah mulai buah mangganya udah. Lalu Bapak Ibu gali lagi, pindahin, akan mati tuh mangga. Gak jadi kita petik. Sama halnya dalam dunia kerja kita. Kita sudah menanam, sudah berjelilah, lalu kita tinggalkan. Pindah kita. Harusnya kita menikmati berkat itu. Akhirnya tidak menikmati. Kecuali dimutasi. Kalau kayak kami nih dimutasi. Pak si jabat silakan pergi ke 190. Nah itu bedanya. Bukan keinginan. Tapi tetap saya akan menikmati. Karena masih di dalam wadah itu. Ya, ibadah. Ibadah mengungkapkan hidup di masa sekarang. Kesalehan yang dilatih mengandung janji baik untuk hidup ini, yang artinya kualitas kerja kita, ketenangan kita dalam menghadapi tekanan. Kita dapat cara meresponi ketidakadilan. Kenapa? Karena ibadah kita tadi. Sejail-jailnya orang dalam dunia kerja, ketika kita punya ibadah yang baik, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, kita mampu menghadapinya. Tetapi apa yang membuat kita tidak mampu? Karena ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan kurang. Sehingga kita mudah mengeluh, mudah menyalahkan mudah menyalahkan Tuhan. Keletihan, kecapean, badan rapuh, akibat tubuh kita tidak dibentuk di dalam Kristus. Maka pentingnya ibadah. Jangan kita berpikir begini, ibadah itu sebuah rutinitas. Ibadah itu ada faedahnya. Ya kalau contoh kayak komsel itu. Komsel itu ada faedahnya. Kayak kami di kampung belakang. Komsel contohnya nih. Kadang lari dari sharing. Kadang di sharing itu. Ya. Contoh kayak kemarin kami sharing di bagian terakhir. Bab ketujuh. Pelajaran ketujuh ya Ibu Gembala ya.
Kita larinya ke mana? Bahas perpuluhan. Oh, memberi setia dalam perkara kecil. Saya ingat itu temanya. Dibahas di bagian itu kita sharing. Nggak apa-apa. Lalu saya sebagai yang tahu akan firman, saya teguhkan ini loh. Tapi terserah masing-masing. Tapi firman Tuhan menegaskan, mengajarkan demikian. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara berargumen apapun, itu urusan kita dengan Tuhan. Tapi saya katakan bahwa perpuluhan itu begini. Oh gitu. Ya. Kita lama sampai jam 10 kita sharing. Bahas. Saya diamin dulu mereka bersama jemaat. Gak apa-apa. Diam. Bagaimana? Silakan Bang. Silakan Pak Dio, kata istri. Baik. Terima kasih atas sharing kalian. Perlu saya tekankan, inti kesimpulan dari apa yang kalian bahas, beginilah. Itu manfaatnya ibadah, bukan sebuah rutinitas. Belajar yang tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya dengarkan YouTube, argumennya si A beda, si C beda. Terus bagaimana? Oh begini, firman Tuhan menegaskan begini. Kalian mau lakukan silakan. Tapi ini firman Tuhan. Kalau kalian mau melakukan argumen si A, si B, si C, silakan. Ada banyak orang Kristen. Ibadah itu dia dianggap hanya sekedar ibadah. Tidak menikmati kuasa hadirat Tuhan dalam hidupnya. Dalam ibadahnya. Sehingga ibadah begitu-gitu aja. Bosan. Kan? Tapi kita mau belajar ini. Ibadah itu berarti untuk masa sekarang dan masa akan datang. Kemampuan kita untuk menjadi rekan kerja yang adil dan berbelas kasihan ketika kita ibadah. Kita bisa bekerja sama dengan teman sekerja kita. Kita dapat menerima orang yang ego tadi. Kita dapat menerima orang yang suka menjelin kita. Kenapa? Kita pandang kepada Kristus. Itu manfaatnya ibadah. Orang yang suka menjengkeli kita tetap lembut. Kenapa? Kok bisa lembut hatimu? Iya, karena Tuhan lemah lembut. Hebat lu, udah dijailin. Kan gitu kan? Jadi kesaksian enggak? Jadi kesaksian. Kamu kan udah dijatuhin sama pimpinan. Bodoh amat. Biarkan aja. Itu yang dia tahu. Kenapa kita bisa berbicara demikian? Karena kita pandang kepada firman. Ibadah kita yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berdampak dalam dunia kerja. Bagaimana kita kuat. Dan bagaimana kita bisa berdampak. Ibadah. Ibadah itu sangat menguntungkan. Untuk masa depan kita. Selain berdampak pada masa sekarang, ibadah juga menjanjikan kita untuk masa akan datang. Ya, Paulus menegaskan bahwa perkataan ini adalah benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Rasul Paulus mengatakan bahwa benar, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Dikatakan di ayat 8 bahwa apapun yang kita baca firman Tuhan itu sangat berfaedah, bermanfaat sekarang sampai selama-lamanya. Ada banyak argumen berkata, itu kan dalam perjanjian lama. Ini kan perjanjian baru. Iya, tapi perjanjian lama digenapi dalam perjanjian baru. Jadi itu juga firman. Supaya Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak salah. Jangan menganggap hanya firman Tuhan itu perjanjian baru. Perjanjian lama sama perjanjian baru adalah firman. Kuasanya tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, ada banyak. Jadi kita mau belajar. Ya, ibadah itu. Maka marilah kita belajar giat dalam ibadah. Ketika kita menunjukkan ibadah kita, giat dalam ibadah, maka kita akan menunjukkan sikap
rajin membangun kebiasaan rohani seperti doa, firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan pelayanan. Ketekunan rohani akan berdampak dalam sikap perilaku kita. Ketekunan rohani akan berdampak pada sikap perilaku kita. Di Bapak Ibu dan Saudara, ibadah kita itu ada dampaknya. Mana? Dalam menghadapi situasi, sikap hidup kita akan baik. Kalau kita rutin dalam ibadah. Tapi orang-orang yang tidak beribadah, orang-orang yang tidak pernah bersekutu kepada Tuhan, dia akan rapuh, dia akan mudah stres, dia akan mudah menyalahkan Tuhan. Tetapi orang-orang yang setia dalam ibadah, dia akan berkata, Tuhan Engkau baik. Sekalipun tekanan, sekalipun ancaman, sekalipun problema, orang-orang yang setia dalam ibadah, dia akan berkata, Tuhan Engkau sungguh sangat teramat baik bagiku. Amin. Maka itulah pentingnya ibadah. Bangunlah ibadah kita supaya kita kuat dalam menghadapi tekanan hidup ini. Lalu yang terakhir, bagaimana kita berdampak? Prinsip yang ketiga, berdampak dalam dunia kerja kita. Yang ketiga adalah di ayat 10 dikatakan, nunggu ini. Menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Artinya kita semua tahu bahwa pekerjaan bisa sangat menantang. Di sana ada persaingan, stres, jam kerja yang panjang, dan kadang gagal. Kita sudah kerjakan sedemikian rupa, tapi masih dicela. Hanya stres, hanya ngeluh, hanya depresi. Hati-hati, ini membuat anak-anak muda kerja etos kerjanya kurang. Disalahkan langsung mundur. Tidak dihargai langsung mundur. Yang ada harusnya Pak, dalam dunia kerja ketika ditegur kita perbaiki. Apa? Pimpinan tidak suka dengan ini, maka saya akan lakukan. Ada banyak kok anak-anak muda sekarang, mau saya lihat ya. Kalau ada bos, kalau ada pimpinan, kerjanya, jangankan di perusahaan-perusahaan, di sekolah pun sama. Ya Pak Gion ya, sebagai pimpinan nih Pak Gion. Oh kalau ada Pak Gion, mungkin ada karyawannya. Luar biasa, seakan-akan dia kerja. Contohnya Pak Gion sebagai pimpinan pas sekolah, pergi rapat ke pas sekolah, kelas pun kosong. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak harus disuruh pimpinan. Apa yang bisa kita lakukan, kita kerjakan. Maka memang berbeda Bapak Ibu dalam dunia kerja itu. Kalau ada orang-orang Kristen dalam dunia kerja, contoh nih sederhana dalam sekolah negeri, kalau ada orang-orang Kristennya, sekolah itu hidup. Tapi kalau tidak ada orang guru yang agama Kristennya di situ, sekolah itu amburadul. Kenapa? Masa bodoh. Jadi kita apa? Kita itu menjadi saksi. Kadang nih, pengalaman saya sendiri nih. Walaupun saya tidak diperintahkan oleh pimpinan, kalau lihat kelas, siapa gurunya? Sini Pak, panggil. Seakan-akan saya kepala sekolah. Panggil, kamu kesini ngapain? Belajar Pak. Ya, kalau belajar panggil gurunya. Gak ada Pak, ada, cari. Orang Bapak tahu kemana semua guru. Cari. Kalau enggak, kalau nggak gitu, anteng aja. Betapa kasihannya. Udah digaji, contohnya gaji pemerintah. Malah ogah-ogahan. Tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Apa kesempatan yang Tuhan berikan? Pekerjaan itu. Kalau coba Tuhan cabut, dibuat mengangguran. Apa betapa enggak sedih, menangis. Ini kita selagi Tuhan percayakan segala sesuatu, kita harus melakukannya dengan yang terbaik.
Jangan tunggu dipuji, jangan tunggu dilihat, jangan tunggu diberikan penghargaan. Tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Itu berbicara etos kerja, integritas dalam dunia kerja. Kadang-kadang ya Paulus mengakui realita. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, dikatakan. Ya. Ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Untuk mencari 1.000 aja susah. Tapi ketika kita dengan tekun, dengan setia, jujur di hadapan Tuhan, 1.000 bisa Tuhan berkati menjadi 100.000. Amin. Tadinya kita hanya jadi buruh, ketika kita setia, jujur, lakukan dengan yang terbaik, Tuhan akan angkat kita menjadi manajer. Jadi nggak usah kita lihat, nggak ada pimpinan, nggak ada bos, ngapain? Aduh, ada teman menggodain kita, dia aja santai, biarkan aja santai. Kalau saya di sekolah begitu, biarkan aja dia santai, tugas tetap kerjain. Yang tadinya pimpinan tidak menghargai kita, mengucilkan kita, akhirnya apa? Tanpa kita sadari, dia dekat dengan kita. Tidak perlu menjilat. Dalam dunia kerja banyak menjilat, angkat telur atau apalah itu. Tapi kita mau belajar, saya adalah pelayan Tuhan. Saya adalah pelayan Kristus. Saya melakukan yang terbaik. Makanya kalau di sekolah, kalau ngajar nggak perlu dipanggil saya. Malah saya yang menghukum anak. Kalau di dalam kelas nggak ada. Saya masuk, masih di luar. Itu kau. Jongkok. Saya tidak pernah pak. Jongkok kau situ. Pak, kerampak. Siap. Capek. Makanya, udah tahu aturan Bapak? Udah Pak. Nama keluar. Ya Pak, pipis. Alasan kamar mandi. Kalau guru lain memang enggak dipanggil, baru datang. Kenapa? Tugas kita, apa menjadi tugas kita? Tugas kita mengajar, dia datang ke kelas, layani anak-anak dengan baik, disiplinkan mereka, tegur mereka, nasihati mereka. Kalau saya dalam dunia kerja saya, maksud saya, Bapak Ibu beda dalam dunia kerjanya. Arti kata yang saya mau sampaikan, apa yang saya sampaikan dalam diri. Kerjakan bagian kita. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita dalam dunia kerja, kerjakan bagian. Lalu bagaimana nanti kelak? Tuhan akan memberkati. Kalau kita bekerja ogah-ogahan lalu kita berdoa, Tuhan berkati pekerjaanku. Lah, kamu nu mau diberkati, bagaimana mau diberkati? Kamu banyak duduk-duduk di kantor. Main HP, main laptop, nonton YouTube. Apa kata Tuhan? Gak pantas kamu jadi pegawai. Udah jadi office boy aja, turun derajatmu. Contohnya kan? Yang tadinya jadi guru. Ini Bapak Ibu dan Saudara. Yang kerja di dalam pemerintahan, yang kerja di pabrik, tetap sama. Hargai pekerjaan yang Tuhan berikan. Etika kerja, etos kerjanya harus ditingkatkan sebagaimana kita anak-anak Tuhan. Tampil beda. Bukan sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Mengapa kita bekerja? Harus berjuang keras di tempat dunia kerja kita. Mengapa kita menunjukkan etos kerja kita yang tinggi dan integritas? Bahkan ketika orang lain tidak melakukannya. Motivasinya bukan hanya kenaikan jabatan ataupun pujian. Tetapi apa yang dikatakan Rasul Paulus, berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kepada Kristus Yesus. Ya. Dia sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Sumber segala-galanya.
Sebagaimana dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu kerjakan, Bapak Ibu dan Saudara, dalam dunia kerja, perbuatlah dengan tulus, dengan ikhlas. Mata Tuhan tidak tertutup. Tuhan akan mengangkat dan memudahkan kita untuk naik pada berkat-berkat yang Tuhan siapkan. Kalau kita hanya ada udang di balik batu, Tuhan akan hancurkan. Kenapa? Karena Tuhan tidak suka dengan hal itu. Tapi Tuhan mau adalah sebagai anak-anak Tuhan, sebagai duta-duta Allah, pelayan Kristus, lakukanlah segala sesuatu dengan tulus, dengan bersungguh-sungguh, dengan semangat, sebagaimana kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Maka kita akan diberkati. Kenapa? Karena kita tahu pengharapan kita ada di dalam Yesus. Dia tidak akan membiarkan kita meminta-minta. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi rendahan. Tetapi Tuhan yang mengangkat kita. Yang menjadi perlindungan bagi kita akan firman Tuhan. Apa yang disampaikan Rasul Paulus. Orang percaya harus dikenal sebagai pekerja yang tekun dan yang dapat diandalkan. Sebagaimana tadi dikatakan dalam Kolose 3 ayat 23. Bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kerja keras kita adalah kesaksian yang menunjukkan iman yang nyata. Orang lain akan melihat Kristus melalui cara kerja kita dengan sungguh-sungguh pengharapan kepada Allah yang hidup. Ketika kita merasa lelah dan ingin mengambil jalan pintas, kita ingat bahwa kita melayani Allah yang hidup, yang melihat perjuangan dan jerih payah kita. Kita ingat, yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita. Kita ingat, sekalipun orang tidak melihat kita, tapi kita percaya Allah yang ada di tempat yang Maha Kudus, yang kita sembah, Dia melihat kita karena Dia Allah pengharapan di dalam kehidupan kita. Penghargaan terbesar kita tidak berasal dari kantor, dari pekerjaan, dari manapun kita beraktivitas. Tetapi penghargaan terbesar kita adalah dari Juru Selamat yang menjadi pengharapan di dalam kehidupan kita. Kita akan mendapatkan upah. Dalam firman Tuhan mengatakan orang yang bekerja, orang yang layak mendapatkan upah dan dapat makan. Maka kita lakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita. Mari kita berdampak dalam dunia kerja kita. Tuhan Yesus memberkati.